Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan di setiap harinya dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagian-bagian yang berada di dalam kap mesin selain mesin itu sendiri, teman-teman. Seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir. Nah teman-teman, sebetulnya komponen-komponen yang penting apa saja yang terdapat di bagian dalam kap mesin mobil Honda Brio ini? Yang pertama teman-teman, di sini bakalan saya langsung bahas saja. Terdapat minyak rem ataupun minyak kopling dengan ciri dengan tutup hitam. Nanti saya tunjukkan teman-teman. Di sini saya bakal sebutkan terlebih dahulu satu-satu komponen-komponen yang penting yang berada di dalam kap mesin mobil Brio ini. Terus yang kedua, cairan penyemprot kaca dengan ciri dia bertutup biru, teman-teman. Terus tutup pengisian oli mesin. Terus ada tutup radiator, batang pengukur oli mesin yang berwarna oranye. Terus ada juga baterai. Dan ada juga yang terakhir di sini tangki cadangan cairan pendingin mesin. Nah, itulah teman-teman komponen-komponen yang sederhana yang teman-teman harus perhatikan di mobil Honda Brio ini, teman-teman. Nah, di sini sekarang saya bakal tunjukkan kepada teman-teman sebetulnya di mana letak-letak dari komponen yang tadi saya sebutkan tersebut. Nah, oke teman-teman, di sini saya bakal tunjukkan terlebih dahulu. Di sini terdapat minyak rem, teman-teman, dengan ciri yang tadi sudah saya sebutkan di awal video dengan tutup berwarna hitam. Nah, ini teman-teman saya tunjukkan. Nah, ini. Jadi teman-teman, oli rem ini teman-teman harus rajin-rajin mengeceknya, teman-teman, dikarenakan dikhawatirkannya nanti habis. Jadi pengereman nanti tidak sempurna ya, tidak baik dan membahayakan seluruh penumpang. Nah, di sini teman-teman terdapat untuk mengisinya terdapat tanda min dan max. Nah, nanti teman-teman jangan melebihi kapasitas max yang ada di penampungan oli rem ini. Jadi diusahakan harus pas di garis max ataupun di garis min, teman-teman. Nah, itu adalah batas ambang dari pengisian oli rem. Dan sekarang setelah tempat oli rem, tadi saya di awal video menyebutkan cairan penyemprot kaca dengan ciri warna biru. Nah, ini kan letak dari oli rem, teman-teman. Dan persis di sebelah kirinya ini terdapat wadah penampungan dari penyemprotan kaca, teman-teman, atau untuk wiper dengan ciri dengan warna biru, teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman untuk mengisinya tinggal membuka seperti itu, dan nanti diisi sepenuhnya ini juga bisa, teman-teman. Teman-teman bisa mengisinya dengan sabun-sabun khusus wiper yang berada di aftermarket. Dan selanjutnya teman-teman, di sini saya bakal menunjukkan tutup dari pengisian oli, teman-teman. Nah, di sini tutup pengisian oli itu ini tadi oli rem, dan ini untuk wiper, dan persis di sebelah kanan dari wiper, wadah wiper, tempat wiper, di sini terdapat tutup dari pengisian oli. Jadi teman-teman apabila ingin mengganti oli secara mandiri di rumah, teman-teman bisa membukanya di sebelah sini, teman-teman. Dan sekarang kita berpindah ke tutup radiator. Nah, inilah teman-teman yang dimaksud dengan tutup radiator. Nah, ini teman-teman, ini merupakan tutup radiator yang berada di Honda Brio. Dan untuk membersihkannya, teman-teman sangat mudah, bisa melakukannya sendiri di rumah secara mandiri. Dan saya sudah membuatkan video tutorial bagaimana caranya menguras radiator dari Honda Brio ini, teman-teman. Nah, inilah letak dari tutup radiator.
Dan mungkin untuk video bagaimana cara mengurasnya bakalan saya cantumkan di bagian deskripsi ataupun di sudut kartu sebelah kanan atas ini teman-teman. Dan sekarang kita berpindah ke depan sedikit. Nah, bisa teman-teman lihat ini berwarna oranye teman-teman. Dan ini merupakan batang pengukur dari oli mesin atau bisa disebut dengan dipstick. Nah, bagaimana cara mengukur oli mesin ini? Nah, teman-teman tinggal menggunakan alat yang sudah tersedia di sini, yaitu alat untuk mengukur oli mesin. Jadi jumlah level dari ketinggian oli mesin yang berada di dalam oli mesin Honda Brio teman-teman. Nah, teman-teman bisa mencabutnya seperti ini teman-teman. Tarik saja seperti itu. Dan teman-teman bisa melihat level-level dari ketinggian dari oli mesin teman-teman semua di rumah. Aduh, kok agak blur ya, sorry teman-teman, saya perjelas dulu sebentar. Nah ini, nah bisa teman-teman lihat di dipstick tersebut terdapat dua titik ataupun dua lubang teman-teman, dan bisa teman-teman lihat olinya berada di bagian maksimal teman-teman. Nah, ini yang dimaksud dengan bagian maksimal tuh persis di bagian paling atas ini teman-teman. Ini maksimal, batas maksimal, dan di bawah tersebut adalah batas minimal. Nah, jadi teman-teman dalam pengisian oli mesinnya jangan sampai melebihi kapasitas maksimal ini teman-teman. Jadi batas maksimalnya di titik teratas ini. Apabila teman-teman melakukan pengisiannya melebihi kapasitas yang dianjurkan oleh pabrikan Honda Brio ini, nanti dikhawatirkannya bakalan terjadi kendala ataupun kerusakan di mobil Honda Brio teman-teman semua. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebih bagaimana caranya mengecek ketinggian dari oli mesin Honda Brio. Dan sekarang kita berlanjut ke komponen berikutnya, masih di bagian dalam kap mesin Honda Brio ini teman-teman. Nah, ini teman-teman sekarang kita beralih ke komponen tangki cadangan radiator. Tadi ini kan merupakan tempat pengisian radiator, dan di sini saya tunjukkan sekarang tempat dari tangki radiator cadangan teman-teman. Dan videonya sudah saya buatkan tadi, dijelaskan di video sebelumnya. Nah, teman-teman, ini ada petunjuknya di sini cara mengisi dari tangki cadangan radiator ini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mengikuti arahan atau petunjuk yang berada di kertas ini teman-teman. Di sini di tangki cadangan ini terdapat dua level ya teman-teman, batas minimal dan batas maksimal. Jadi teman-teman seperti biasa, teman-teman mengisi tangki cadangannya jangan melebihi batas maksimal. Jadi harus tepat berada di garis maksimal teman-teman, dan paling bawah di garis minimal untuk pengisian tangki cadangan tersebut. Dan ini tangki cadangan ini wajib diisi teman-teman. Setelah pengisian dari radiator utama, teman-teman harus mengisi juga tangki radiator cadangan dengan cara teman-teman harus melepas bagian tangki cadangan ini biar pemasangannya lebih mudah, biar pengisiannya lebih mudah teman-teman. Dan sekarang ini adalah komponen terakhir yang berada di bagasi depan, di kap bagasi depan mesin mobil Honda Brio ini. Nah, ini teman-teman, di sini terdapat baterai ataupun biasa kita sebut aki. Komponen ini sangatlah penting untuk hidupnya kelistrikan yang berada di Honda Brio ini. Jadi teman-teman, untuk aki ini cara perawatannya cukup mudah. Di dalam pemakaian sehari-hari teman-teman harus mendisiplinkan diri dalam pemakaian tip AC ataupun alat-alat elektronik lainnya yang berada di bagian dalam mobil. Contoh saya sebutkan di sini teman-teman, apabila teman-teman biasanya tuh ada kebiasaan orang, dia setelah selesai jalan dari mana dia matikan saja begitu saja tanpa mematikan mesin, tanpa mematikan terlebih dahulu radio tip ataupun dari AC-nya. Nah, hal tersebut adalah hal yang sangat buruk untuk
ketahanan dari aki mobil. Jadi sarannya yang baik dan benar teman-teman. Jadi apabila teman-teman sudah melakukan perjalanan dari manapun, disiplinkan, biasakan sebelum mematikan mesin mobil, teman-teman harus mematikan terlebih dahulu alat-alat elektronik yang berada di bagian dalam. Contohnya radio, tip, ataupun AC teman-teman. Nah oke teman-teman, kurang lebih seperti itu mengenal komponen-komponen yang berada di bagian kap mesin mobil Honda Brio ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya.